mana perusahaan dan pemiliknya itu dianggap satu. Jadi kalau misalnya perusahaan tersebut mempunyai utang, yang tanggung jawab tersebut itu pemiliknya, bukan perusahaannya langsung. Untuk contoh dari perusahaannya yaitu kayak usaha dagang atau CP. Nah, perusahaan ini tuh tidak ada izin atau perjanjian dari Kemenkumham, cukup dengan perjanjian antara pendirinya saja, karena perusahaan ini tuh tidak berbadan hukum. Jadi yang penanggung jawabnya itu pemiliknya, bukan dari perusahaannya. Misalnya usaha tersebut itu memiliki utang atau kerugian, maka harta dari pemiliknya itu akan disita buat menutupi kerugiannya. Nah, tujuannya tuh buat mempermudah orang yang menjalankan usaha, terutama pada usaha-usaha yang baru memulai atau baru membuka usaha tersebut. Nah, kalau langsung bikin perusahaan yang berbadan hukum kayak PT itu akan ribet karena membutuhkan izin, modal, atau biaya yang lumayan. Nah, dengan bentuk yang usaha yang tidak berbadan hukum ini bisa mulai lebih cepat. Jadi intinya perusahaan yang tidak berbadan hukum itu masih nyatu sama pemiliknya, belum berdiri secara berbadan hukum. Jadi risikonya itu lebih besar karena yang nanggung kerugiannya itu pemiliknya, bukan perusahaannya. Perusahaan yang berbadan hukum itu adalah perusahaan yang sudah diakui secara resmi oleh negara karena sebagai badan hukum yang berdirinya sendiri. Perusahaan dan pemiliknya itu udah terpisah secara hukum. Jadi kalau perusahaan yang punya utang atau masalah hukum, yang tanggung jawabnya itu perusahaan, bukan pemiliknya. Biasanya jenis-jenis perusahaannya itu kayak PT, koperasi, yayasan, BUMN, BUMD. Dari BUMN itu contohnya kayak Pertamina, PT KAI, Telkom. Kalau dari BUMD contohnya itu kayak Bank Jabar Banten. Untuk mendirikan pada perusahaan yang berbadan hukum itu nggak bisa asal jalan aja, karena harus ada akte pendirian notaris disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan biasanya juga harus mempunyai modal minimum karena pada perusahaan yang berbadan hukum ini udah diakui oleh negara. Perusahaan ini tuh bisa mempunyai hak dan kewajiban sendiri, kayak punya aset atas nama si perusahaan, ngambil kontrak, atau bahkan dituntut ke pengadilan. Tujuan dari perusahaan yang berbadan hukum itu supaya perusahaan tersebut itu mempunyai perlindungan hukum yang jelas dan bisa dipercayai orang lain atau dari investor-investor. Jadi kesimpulannya, perusahaan yang berbadan hukum itu udah diakui secara resmi oleh negara dan berdiri secara hukum. Pemiliknya itu nggak ikut tanggung jawab penuh, karena kalau perusahaan ada masalah, semua tanggung jawab ada di perusahaan itu sendiri, tidak dari pemiliknya. Selanjutnya, kuis nomor 2 yaitu sekarang saya mau jelasin dengan pemahaman saya sendiri terhadap hukum bisnis dan juga hukum bisnis. Jadi biar kita ngerti hubungan antara ketiganya itu, jadi hukum itu adalah aturan yang dibuat untuk mengatur kehidupan manusia supaya tertib dan adil. Jadi hukum itu biar orang tahu mana yang boleh dilakuin dan mana yang tidak boleh dilakuin. Bisnis adalah kegiatan yang tujuannya buat mendapatkan keuntungan lewat jual beli barang atau jasa. Tetapi bisnis juga bukan cuma soal uang aja, bisa juga soal bagaimana caranya mengatur usaha atau mengatur strategi kerjasama bersama orang lain. Contohnya itu orang yang membuka toko atau jualan online, atau juga bikin usaha makanan. Itu semua termasuk bisnis. Kalau hukum bisnis itu adalah gabungan dari dua hal yang tadinya hukum dan bisnis. Jadi hukum bisnis itu adalah aturan yang mengatur semua kegiatan, mulai dari hukum bisnis, cara bikin perusahaan, atau kerjasama antar pengusaha, sampai tanggung jawab pun kalau ada masalah. Jadi intinya hukum bisnis itu dibuat biar kegiatan bisnis tersebut bisa berjalan tertib, adil, dengan sesuai aturan hukum. Oke, segitu saja jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.